cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok bangku sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok bangku sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok bangku sejahtera. Waalaikumsalam, bisa Pak. Nah, baik, terima kasih bisa ya. Baik, ini saya tidak start video karena sedang pakai dua device. Sound system yang di laptop bermasalah ya. Jadinya saya pakai soundnya dari yang smartphone. Bentar saya update dulu ini satu. Nah, baik, ini di list sekedar memperlihatkan kegiatannya. Ada quiz, materi, dan nanti ada tugas ya, seperti minggu lalu atau ada tugas ya. Tugas ini berlaku untuk 2 kelas. Nanti tergantung atau lihat di drive, masih menggunakan database yang sudah ada atau yang Anda berikan di dalam drive ini. Nanti Anda akan melakukan konferensi tes atau melakukan tes konferensi. Tes ini bukan tes sebenarnya, tapi sekedar membuat test case atau membuat percobaan, skenario percobaan, karena untuk pengetesannya pasti butuh ekstra ya, ekstra tenaga, ekstra waktu, dan ekstra pelibatan dari banyak orang. Karena konferensi ini nanti pembahasannya
aplikasi ataupun database yang digunakan oleh banyak orang. Nah, karena digunakan oleh banyak orang ya tidak mungkin ada mengetes satu sendiri ya, ataupun berkelompok yang cuma 5 orang. Pasti membutuhkan orang yang lebih banyak. Jadi 5 sekali 10. 10 pun sebenarnya masih belum mewakili ya, tapi bisa lumayan gitu ya mewakili. Tapi ya itu nanti di sini kita hanya memberikan test case, nanti kira-kira gitu ya. Ada mau membuat test case-nya seperti apa. Baik, nanti ini dijelaskan nanti gitu ya. Sekarang kita ke materi dulu ya. Mungkin yang kemarin basis data dengan saya sudah pernah gitu ya mendapatkan materi konkurensi. Berarti ini bisa review sambil nanti kita, atau Anda bisa memprediksi tugasnya nanti mau bikin apa gitu ya. Sudah melihat-lihat ataupun sudah memikirkan sambil melihat kembali review materi konkurensi. Materi konkurensi ini di Google Form yang awal perkuliahan ya cukup belum atau sedikit yang masih tidak mengerti. Dan memang ini materinya dibilang ini sekedar gejala ataupun teori untuk dipraktekkan ataupun diketahui sulit gitu ya, karena bukan sekedar redundansi ya, seperti kemarin anomali ya tinggal kita cek ataupun kita berikan operasi tambah ubah hapus ataupun CRUD, nanti akan ketahuan jika CRUD-nya bermasalah gitu ya. Nah, konkurensi ini sebenarnya mirip seperti anomali itu karena operasinya ataupun CRUD-nya banyak atau berbarengan, jadinya yang terjadi konkurensi atau ketidakkonsistenan data. Nah, jadi database yang sudah Anda buat normal, sudah Anda buat tidak redundansi, bahkan tidak anomali, masih mungkin terjadi yang namanya ini konkurensi gitu ya. Nah, konkurensi ini ada 3 masalah atau 3 penyebab atau 3 skenario gitu. Jadi contoh-contoh konkurensi ini ada 3. Pertama, masalah kehilangan modifikasi, loss update problem. Jadi jika Anda melakukan perubahan atau ada 2 transaksi di sini, yang satu membuat perubahan nilai, yang satu lagi mungkin juga. Nah, salah satu dari transaksi ini akan batal ataupun kalau kita lihat dari historinya maka menjadi tidak benar, menjadi tidak konsisten. Jadi 2 transaksi atau lebih sedang melakukan perubahan data ataupun mengakses item, nanti terakhirnya pasti tidak konsisten atau tidak sesuai dengan logiknya. Meskipun insertnya berhasil gitu ya, insert into itu berhasil dan tidak terjadi anomali. Tapi karena 2 transaksi ini bersamaan, maka dapat kemungkinan terjadi konkurensi. Mungkin sebelumnya contoh dulu konkurensi ya. Konkurensi ini mungkin zaman dulu waktu ojek online baru ada ya, baru dapat diinstal ataupun baru muncul ya, baru launching. Mungkin nggak baru banget, sebulan 2 bulan ataupun bahkan bulanan kemudian setelah beberapa bulan gitu ya. Ini masih terjadi masalah konkurensi. Nah, masalah ini terjadi saat Anda melakukan panggilan ke ojek online-nya, ke drivernya. Begitu Anda panggil, nanti yang datang 2 atau 3 atau bahkan lebih gitu ya, bahkan 3, 4, paling banyak sih 3 sih. Saya pengalaman sendiri waktu itu kan terjadi konkurensi atau terjadi duplikat order ya. Jadi begitu memanggil ojek online, satu datang gitu ya, tapi namanya bukan yang tertera di aplikasi. Kemudian yang kedua datang lagi, masih bukan yang tertera di aplikasi. Akhirnya yang ketiga datang, ya akhirnya ya sesuai dengan yang di aplikasi. Kemudian permasalahan di mana? Saya mau naik yang mana gitu ya. 3 ojek online sudah datang, 3 driver sudah datang, akhirnya mau naik yang mana ya? Akhirnya tentu pasti naik yang namanya tertera di aplikasi gitu ya. Jadi ya namanya pengguna yang baik juga ya, mohon maaf ini namanya ada di sini, jadi yang akan apa namanya yang mengatakan saya itu adalah yang namanya tertera di aplikasi gitu. Jadi yang kedua itu ya boleh dibilang kecewa ataupun ya ditong gitu ya, sudah datang tapi ternyata bukan ininya, tidak
dapat itu transaksinya gitu ya. Itu kan tidak benar ya, harusnya kan customer order kemudian datang ke tempat dan mengantarkan gitu ya. Ya kan gitu kan ojek online-nya. Nah sekarang mungkin di waktu-waktu tertentu ataupun di waktu-waktu yang manapun mungkin sudah tidak terjadi konkurensi lagi. Ya saya pun juga merasakan mungkin di waktu yang sama saat beberapa tahun lalu, begitu yang kemarin ya ojek online baru launching, begitu sekarang order lagi, dia tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Nah, kenapa terjadi hal seperti itu? Kayaknya sih pastinya gitu ya, karena sudah launching, masa sih database-nya anomali, masa sih bikin ERD-nya nggak benar, masa sih SQL-nya tidak tepat, karena sudah launching dan itu pun yang mengerjakan programmer pasti bukan programmer biasa ataupun memang masih ada kontrak tersendiri gitu ya, bukan yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa masih terjadi duplikat order? Tidak mungkin terjadi primary key yang double ataupun terjadi ini mungkin ada injection atau ada aplikasi yang dapat menginjek sana. Kan rumornya di antara ojek online juga seperti itu gitu. Kalau saya ngobrol dengan drivernya, ini kira-kira kenapa nih Pak gitu kan, sambil di perjalanan ngobrol-ngobrol juga, ini ada yang mengatakan jaringannya ini lemot gitu ya, ada yang mengatakan ada aplikasi yang dapat menarik order, ada yang memang dibantu oleh orang dalam gitu. Jadi banyak sekali varian dari masalah ini gitu, penyebabnya varian. Tapi yang paling logis adalah jaringannya lemot gitu ya. Saat jaringannya lemot, berarti kan ordernya mungkin terjadi duplikat, karena saat saya order, si orang pertama atau ojek pertama ambil gitu ya. Tapi ternyata saya masih on ininya, panggilannya ordernya. Masih nyala sinyalnya. Begitu masih nyala, orang kedua juga melihat kan, atau ojek kedua melihat diambil gitu ya, dan berhasil. Yang ketiga juga melihat diambil dan berhasil. Begitu sinyalnya pas baik, begitu orang ketiga ngambil kan langsung ke stop logiknya gitu ya. Jika sudah diambil oleh driver, langsung stop dari ordernya. Jadi begitu sudah diambil, tidak akan ada lagi orang yang dapat mengambil ordernya. Tapi ternyata 2 orang sebelumnya sudah mengambil gitu ya. Jadi yang paling tepatnya masalah jaringan. Kalau masalah orang dalam, masalah aplikasi yang dapat menarik order, ya logiknya kalau memang itu ada, ya kalau memang aplikasi seperti itu ada, harusnya kan begitu order didapatkan, langsung ditutup gitu ya. Saya sudah tidak ada lagi panggilannya, langsung diganti dari yang memanggil jadi off gitu ya, atau jadi tidak ada panggilan lagi dari saya. Jadi mau aplikasi injection, mau aplikasi dibantu oleh orang dalam, ya, tetap pasti ada mekanisme untuk stop ordernya. Kita sudah diambil oleh driver atau seorang driver. Nah memang kondisi saat itu pastilah malam dan hujan, jadi komplit jaringannya lemot. Tapi apakah jaringan lemot ini menjadi suatu permasalahan? Kalau jaringan lemot harusnya sistem tetap berjalan seperti apa adanya gitu ya. Nah, memang salah satu penyebab konkurrensi ini ya jaringannya lambat. Lambat ini bisa lambatnya ada di customer atau lambatnya ada di drivernya. Jadi mengganggu transaksi data ini. Nanti banyak sekali ya masalah-masalah konkurrensi ini penyebabnya, ya salah satunya jaringan atau algoritma juga bisa mempengaruhi. Tapi tadi kan algoritma masa sih gitu. Aplikasi ojek online yang sudah launching ini masih terjadi bug gitu ya. Ya, atau masih terjadi error-error gitu ya. Nah, kita bahas dulu ini salah satu penyebab konkurrensi atau fenomena konkurrensi. Ini pertama kehilangan modifikasi. Saat Anda memodifikasi transaksi atau ada transaksi yang memodifikasi, ternyata hilang gitu ya. Yang Anda rubah malah hilang. Seakan-akan Anda tidak merubah. Mungkin gampangnya ya udah rubah lagi aja, tapi tidak semudah itu. Kalau itu uang, masa sih Anda mau transfer lagi? Kan nggak mungkin ya. Masa sih Anda mau mengulangi modifikasinya?
Ya kalau cuma nilai sih gampang, tinggal diubah lagi gitu ya, atau diulangi lagi. Tapi kalau transaksinya uang, sudah panjang urusannya ya. Itu bisa menarik orang-orang yang berwajib gitu, disangka penipuan karena yang sudah dimodifikasi sudah ditambah tapi tidak ada penambahan saldo gitu ya. Nah, berarti kan itu mungkin terjadi penipuan. Jadi panjang urusannya kalau sudah transaksinya berbau dengan uang. Nah, ini contoh transaksi yang bersamaan karena penggunanya banyak, kan tidak ada jaminan semuanya itu dapat diakses bergantian gitu ya. Mungkin yang zaman isi KRS, Anda sudah pernah merasakan juga awal-awal dahulu ya, ataupun bukan sekarang, maksudnya yang sebelum-sebelumnya, pengisian KRS itu banyak yang dikatakan mental ya. Tidak dapat login malah ya. Tidak dapat membuka halaman KRS-nya, mungkin simpan KRS-nya juga lama, terus terpental juga, time out gitu ya, dan lain-lain. Ini salah satu konkurensi karena sudah terpenuhi orang-orang atau banyak user mengakses di waktu yang hampir bersamaan. Kapan? Biasanya itu pas dibuka, pas akses. Karena berebutan kelasnya gitu ya. Karena ingin mendapatkan kelas yang sesuai jamnya gitu ya. Mungkin ada jam yang tepat sehingga 1 hari, 2 hari kosong gitu ya. Jadi Anda bisa istirahat istilahnya gitu. Nah, ini tadi ilustrasinya, ini cuma gambarnya aja. Jadi jika Anda T1 atau waktu pertama, ya atau time one, ya waktu pertama ini, si A atau si orang A, user A, transaksi A, ya bisa saja, dia baca nilai R saat waktu pertama. Kapan? Ya kita juga nggak tahu, yang penting waktu pertama. Entah jam 8, entah jam 12 malam. Nah, waktu saat jam 12 malam nih misalkan si B belum transaksi. Mungkin baru login ya. Ini transaksi khusus ke record yang strategis gitu ya, misalnya misalkan ke keuangan ataupun ke saldo gitu ya. R itu kan nilai variabel. Mungkin si B baru login. Nah, saat T2 si B sudah mendapatkan nilai. Sudah baca. Tapi si A sudah dari tadi gitu ya, baca nilai R. Kalau nilai R ini kita tulis nilainya ya. Sebentar saya ambil spidol dulu. 60 ya kan. Di sini saya kasih 60 juga karena sama kan. Dia baca nilai yang sama saat si A dia modifikasi. Dia plus misalkan menjadi 70. Nah, di sini modifikasi juga plus jadi 80. Nah, saat berikutnya ini kan pasti simpan ya. Ini simpan. Ini juga mungkin di waktu yang bersamaan juga akan simpan. Nah, ini saat T4 si B masih modifikasi, si A-nya masih belum gitu ya. Mungkin masih ada administrasi yang diurus, mungkin masih berpikir juga mau nambah apa enggak gitu ya. Nah, saat simpan berapa saldo yang tersimpan harusnya gitu ya. Si A simpan 70, si B masih simpan 80. Sintaksnya apa untuk simpan? Insert into. Gitu. Insert into misalkan transaksi atau R, insert into misalkan transaksi, values-nya R atau set ya. Enggak, apa namanya values ya, values nanti ini atau update bisa juga transaksinya. Nih ada yang chat Japri untuk absen nanti dulu ya, karena gampang. Nah, apa tadi itu? Ya, jadi modifikasi R ini saat dimodifikasi kan bisa sintaksnya insert, karena dimodifikasi ya boleh sintaksnya update, ya, update transaksi A atau update table A, set ini ya, R sama dengan 70, where-nya bla 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 gitu, sesuai dengan priority-nya. Ini juga dimodifikasi. Nah, jadi kan ini jadi bingung nih. Ya, saat T tertentu, T5 atau T6, nah saat simpan, yang mana nih? Tergantung waktu duluannya. Kalau pas 80 atau yang B ini duluan tersimpan, maka hilang karena tertiban oleh yang 70. Gitu ya. Kalau 70 duluan tersimpan, maka akan hilang diganti atau tertiban oleh yang 80. Ya, asumsinya kayak dua variabel aja, misalkan 30 diinput ke A. Terus nanti diinput lagi 15 diinput ke
A. Berapa nilai A? Nah, ini pertanyaan waktu semester 1 dan pasti jawabannya sepakat adalah 15. Kenapa nggak 30? Kan udah diganti, Pak, gitu ya. Kan udah ada nilai baru yaitu 15. Sama seperti ini. Ada modifikasi jadi 80, modifikasi lagi jadi 70. Diganti. 80 kemana? Hilang. Nah, hilang ini kan jadi tidak konsisten. Kapan ketemunya? Ya kalau dikoreksi gitu ya. Kalau dikoreksi secara manual, kelihatan, oh ternyata ini ada yang hilang nih. Berarti kan nggak masalah dong, Pak. Ya masalah. Kalau nasabahnya misalkan, nah nolnya banyak, jumlah nasabahnya 1 juta atau berapa, siapa yang mau ngecek ini, koreksiannya gitu. Siapa yang mau memperbaikinya gitu. Nah, mungkin kalau masih belum ngerti, kita asumsikan dengan uang gitu ya. Ini ada nilai uang ini. Jadi lebih cepat ngerti. Ini ada transaksi Ika dan Susi. Ya. Boleh kasusnya siapa nih ya? Si Ika ini seorang mahasiswi. Si Susi adalah ibunya gitu ya. Nah, karena untuk memudahkan transaksi dan si Ika ini kuliah karena beda domisili, mungkin merantau ke Jakarta gitu, ke UPN, si Ibu Susi ini di rumah, entah di Padang atau di mana gitu ya, Sulawesi atau kemana, bahkan beda pulau lah, lebih jauh lagi. Nah, untuk memudahkan transaksi, si Ika diberikan ATM ya. Si Ibu Susi ya pasti punya buku tabungan untuk memberikan saldo kepada si Ika. Jadi tidak perlu repot-repot transferan. Jadi tinggal setoran ke rekening sendiri, si Ika dapat menarik di Jakarta dengan mudah gitu ya, tanpa harus menerima transfer atau buka 2 rekening. Jadi lumayan ada hemat biaya admin. Nah, si Ika ini mungkin suatu hari ya, suatu ketika ingin mengambil saldo untuk apa aja lah gitu ya, untuk sehari-hari atau untuk bayaran atau untuk apa. Nah, mungkin saat yang bersamaan juga karena Ika ini mengingatkan untuk ada bayaran gitu ya, ada sudah mau dekat bayaran atau saldo sudah menipis, jadinya si Ika minta ibunya untuk transfer gitu ya. Nah, karena ibunya juga pas kebetulan, siapa sih yang bisa merencanakan gitu ya, pas kebetulan ini datang bersamaan, berarti si Ika ke ATM ya, si Susi ke teller, ke banknya. Si Ika ini T1 sudah baca saldo. Berapa saldonya yang diketahui oleh si Ika ini? 1 juta. Nah, si Susi belum, karena dia masih harus menulis di administrasi, dia masih santri. Mungkin begitulah ceritanya. Nah, saat T2, si Ika ini belum apa-ngapain. Itu masih terpana dengan saldonya 1 juta gitu. Kurang gitu maksudnya. Ingin ditambahkan lagi. Nah, si Susi, Ibu Susi sudah membaca saldo 1 juta. Nah, kemudian saldo ini si Ika kita memutuskan ya adalah hemat dulu ya, misalkan 50.000 diambil sebanyak 50.000. Saat saldo perhitungan ini ya masih 1 juta kan, karena masih dihitung di terminal ATM. Kalau Anda pernah melihat ATM sedang di-reload uangnya ataupun sedang diperbaiki, kan dalamnya PC juga gitu ya, terminal juga, komputer juga gitu. Jadi pasti ada mekanisme di dalamnya, ada perhitungan di dalamnya ya ini. Jadi saat perhitungan ini masih di sini, masih di terminalnya. Kemudian write, ya perkara ini sudah dilempar ke cloud juga masih dihitung ya, maksudnya masih dihitung, jadi saldonya tetap 1 juta. Saat write itu baru berubah, jadi itu maksudnya ya. Jadi meskipun ini sudah dilempar ke server untuk dikalkulate, tetap pas kalkulatnya masih 1 juta. Begitu di write atau di update, barulah saldonya berkurang jadi 950. Nah, Ika dengan senang mengambil 50.000 gitu ya. Kemudian pulang. Mungkin saat mau pulang baru buka pintu ATM-nya.
si Bu Susi sudah transfer ataupun nambah saldo apa setoran gitu ya, setoran tunai. Berapa saldonya dengan formula ini? Dieksekusi 1 juta ditambah 100.000, jadi 1.100.000. Loh kok segini? Kan tadi 900. Itu kan perkara IKA di sana gitu di Jakarta. Begitu dengan terminalnya. Di sini kan Susi dengan ATM, dengan tellernya. Si komuter teller bank sudah membaca 1 juta. Dikalkulat, ya harusnya saldo masih 1 juta karena di komuter, ruangan itu komuternya, di sistem boundary komuternya masih terdapat 1 juta. Begitu write 1.100.000. Sekarang rekening Ibu Susi mempunyai 1.100.000. Apakah ini konsisten atau ini apa namanya? Biasanya konsisten? Tidak kan ya. Harusnya kan si tadi begitu di saldo ditambah tadi ada yang komplain kok masih 1 juta gitu. Harusnya kan 950. Nah, ini kan terminalnya beda ya. Beda terminal, beda processing. Meskipun nanti dilempar ke cloud, tetap aja variabel sudah masuk ke dalam terminal. Jadi begitu dikalkulat 1.100.000. Nah, siapa yang hilang transaksinya? Si Ika. Siapa yang dirugikan? Nggak ada. Gitu. Artinya si Ika dan Susi untung, yang rugi banknya. Gitu. Banknya kehilangan pengambilan tunai atau pengambilan uang. Jadinya uangnya diambil tapi nggak tahu gitu ya, ataupun tidak tercatat. Ini contoh loss update. Jadi kalau zaman sekarang mencoba ini kayaknya udah nggak bisa ya. Misalkan ada siap-siap gitu ya. Kontak-kontakan dengan WA, ada yang megang ATM, ada yang megang buku tabungan. Gitu ya. Jadi apa yang dicobakan seperti ini, ada store 1 juta yang narik 500 gitu ya. Mungkin kalau sudah dekat dengan teller, kontak lagi biar waktunya sama gitu, atau mirip. Begitu tellernya ngambil uang dan ketik-ketik di komputer, langsung si ATM-nya narik. Ini sudah nggak bisa karena ini sudah ada mata kuliahnya gitu ya. Sudah ada penjelasannya, ada loh konkurensi. Konkurensi itu bisa menyebabkan perubahan data itu hilang karena dipakai bersama-sama. Tapi kalau aplikasi newbie atau aplikasi yang baru jadi sederhana ataupun aplikasi yang baru-baru gitu ya, Anda boleh coba. Tapi apa namanya, tanggung sendiri kalau nanti kenapa-napa. Ini bisa terjadi konkurensi mungkin di aplikasi yang baru-baru. Gitu ya. Jadi aplikasi baru kan mungkin terkadang ada yang belum dites konkurensinya, hanya dites black box-nya, belum dites penggunaan bersamanya, gitu ya. Belum dilakukan pengecekan. Apalagi aplikasi newbie, yang buat juga newbie gitu ya, sekedar buat misalkan deskripsi. Saat Anda membuat skripsi, aplikasi berbasis web ataupun berbahasa apapun, dilakukan tes yang macam-macam pasti bisa. Entah itu SQL injection atau URL injection ataupun konkurrensi seperti ini. Masih banyak yang terjadi atau berhasil lah gitu ya. Diinjek berhasil, di konkuren itu banyak terjadi. Ya jangan konkuren, mungkin masih terjadi anomali gitu ya. Berarti kan mungkin beberapa kasus seperti itu. Karena yang mengerjakan satu orang beda dengan kelompok. Gitu. Kalau di tugas ini atau tugas yang kemarin berkelompok bisa saling mengingatkan. Tapi kalau bekerja sendiri, mungkin tidak ada yang mengingatkan. Makanya nanti skripsi meskipun sendiri ya Anda juga berkelompok dalam mengerjakan dan saling lihat materinya gitu ya. Bisa saling cek apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang belum sesuai gitu. Jadi bisa saling cek hasil skripsi dari teman. Tapi jangan saling contek-contekan karena nanti kan dicek lagi dan pastinya kalau mekanisme yang Anda tidak mengerti bahkan tidak sesuai ya pasti jangan dimasukkan dalam skripsi Anda gitu. Ini loss update ya. Jadi kalau pemakaian bersama bisa terjadi loss update gitu ya. Di sini masalah modifikasi sementara. Sama sebenarnya masalah loss update juga atau ada yang hilang atau ada yang tidak sesuai karena konsep konkurrensi di awal seperti itu. Di sini modifikasi sementara karena modifikasi. Kenapa dikatakan sementara? Karena ada konsep rollback dan kasus itu namanya uncommitted. Belum commit, tidak commit, dan tidak komitmen gitu ya. Istilahnya kalau kita kan komitmen. Kalau sudah komitmen ya harus selesai dijalankan. Kalau belum komit ya baru diskusi gitu ya.
besok ujian ya, atau besok kuis ya, kita belum komit. Atau besok kita ini ya, melakukan ini, atau database dikuerikan seperti ini. Nah, belum komit, bisa berubah. Atau UTS-nya nanti kasus ya, emang Pak belum tahu, nah itu belum komit, uncommitted. Jadi sebuah transaksi yang belum diberikan perintah komit itu masih bisa berubah. Jadi namanya modifikasi sementara. Atau bisa dibatalkan lah, di rollback. Rollback itu undo ya, bahasa lainnya. Tapi konsepnya rollback, dibatalkan ya, bukan gulung ke belakang gitu ya, bukan ya. Ini contohnya sama seperti yang tadi, pasti berhubungan dengan waktu yang bersamaan. Ya, si A baca R, si B modifikasi R. Ini udah bingung ya. Ini aja sudah mencirikan konkurensi. Yang satu baca, dapat nilainya, yang satu rubah, dapat nilai, berganti nilainya. Ya, entah sini jadi berapa ya. Modifikasi, kemudian rollback. Nah, saat rollback ini terjadi inkonsistensi, tidak konsisten. Berapa nilai saldonya, kemudian modifikasinya yang mana gitu. Pokoknya si B akan hilang gitu ya. Yang mana yang duluan itu yang hilang. Karena konsep rewrite variabel itu berlaku. Nah, contoh di sini, coba dengan uang nih, jadi cepat mengerti, si T1 baca saldo 1 juta. Ada penambahan saldo 1 juta. Berapa saldonya? Ya masih 1 juta. Karena masih dihitung calculate. Meskipun perhitungannya cepat, ini kan hitungan detik juga. T2, T3, 1 detik. Jadi cepat juga ininya. Ini slow motionnya gitu ya. Saat T3, transaksi simpanan ini dicetak 2 juta gitu ya. Kemudian transaksi bunga dapat saldo 2 juta, masih sekian ya. Dapat saldo 0,15 dihitung dari 2 juta. Nah, ini pun udah bingung nih gitu ya. Saat awal si bunga ini kan tahunnya 1 juta. Tapi ada penambahan 2 juta. Kemudian di write jadi 2 juta 300. Terus nggak jadi lagi rollback. Nanti rollbacknya kemana? Ke 2 jutanya atau ke 1 jutanya gitu. Nah nih, dalam transaksi nanti ada istilah kalau belum komit itu belum boleh diakses lagi. Gitu. Takutnya nanti kaget, oh ternyata kok 2 juta ya, tadi kan 1 juta. Takutnya nanti itu namanya tidak konsisten. Apa yang Anda dapatkan nanti berubah. Gitu ya. Mungkin seperti KRS aja, begitu Anda lihat jadwal hari Senin, kemudian Anda refresh bahkan jadi Selasa, kan Anda bingung. Ya kan jadi bingung, padahal cuma pergantian hari. Pasti Anda confirm ke prodi, confirm ke PA, confirm ke teman, ini berubah ya, gitu ya. Teman sudah panik gitu ya, atau pasti seperti itu baru jadwal. Gimana kalau uang? Pasti paniknya bisa berkali-kali lipat. Ini masalah analisa tidak konsisten, sama sebenarnya. Cuman jika kita analisa kok seperti itu, gitu ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, masalah ini muncul jika sebuah transaksi membaca nilai, tapi yang kedua mengupdate. Ada perubahan lebih dulu. Jadi tadi contohnya, jika Anda tahunya hari Senin, ujian hari Senin, tapi begitu datang hari Senin, ternyata nggak ada ujian. Pindah gitu ya, ke Selasa. Itu kapan dirubahnya gitu, Anda tidak tahu. Tapi berubah tidak tahu, bahkan prodi pun tidak tahu gitu ya. Jadi itu masalah tidak konsisten. Kalau ada perubahan dari prodi, Anda tidak tahu ya karena Anda, karena ada perubahan. Mungkin sudah ada pengumumannya, sudah legal, tapi kalau berubah-berubah nggak jelas, baru bahkan prodi pun nggak tahu, nah berarti itu baru analisa tidak konsisten. Contoh, ini kita punya 3 variabel, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Ya. Nilai 2 sekian nilainya, value-nya, nilai 3 sekian nilainya. Ada 40, 50, dan 30. Nah, saat transaksi A, dia membaca nilai 1, sejumlah 40. Ya, waktu pertama nih, si D-nya belum. Mungkin masih booting laptopnya. Itu cuma pencernaan aja. Nah, saat baca nilai 1, dia menjumlahkan ya. Menjumlahkan nilainya. Namanya jumlah, sum, berarti 40. Dari mana ya? Jum kan variabel baru,
ditambah 40 jadi 40 gitu ya. 0 tambah 0 atau ditambah 40 jadi 40. Kemudian T2 dia baca nilai 2. Baca nilai 2 50. Dijumlahkan 90. 40 yang sebelumnya ya jum sama dengan jum ditambah nilai gitu ya, n. Sekarang nilainya 90, nilainya 50, jumnya 40 terakhir, n-nya 9 n 50. Jadinya jumlah 90. Gitu. Nah, saat T3 baru aktivitas ini. Nah, T2-nya saat T3 ini si A-nya masih belum. Mungkin capek kali ini mengakses nilai, masih pergangan dulu. Nah, si B ini membaca nilai 3, 30. Dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi jadi 20. Kemudian baca nilai 1. Baca nilai 1 dimodifikasi menjadi 50. Nah, commit. Nah, dia sudah selesai, sudah finish. Kemudian si A baca nilai 3. Berapa? 20. Benar nggak? Benar ya, ini 20. Tapi tidak konsisten. Pasti terjadi tidak konsisten karena saat si A bertransaksi sudah tahu nilai 3 itu adalah 30 ya. Nilai 3 adalah 30. Begitu dijumlah ya sesuai nilainya normal. Berapa tadi? 90 terakhir ditambah 20 yaitu 110. Sesuai dengan value mekanismenya ini benar nih. Tapi secara transaksi yang diketahui atau transaksi bisnis yang sudah tahu, ya sudah diketahui duluan, harusnya 120. Nah, ini kan hilang 10 nih. Kayak ada korup gitu ya. Sana takutnya ini transaksi yang korup atau berkurang. Ya korup kan berkurang. Entah berkurangnya legal atau tidak. Bagaimana kalau ini uang gitu ya? Bagaimana kalau ini satuannya juta, 40 juta, 90 juta, terus hilang 10 juta. Nah, pasti akan terjadi kepanikan. Meskipun ternyata yang ngambil adalah tadi ya anak sendiri ataupun saudara sendiri yang memegang ATM atau memegang akses yang lainnya. Sekarang kan apalagi untuk transaksi kan tidak hanya ATM gitu ya, bahkan aplikasi-aplikasi e-money kayak apa tuh Dana ataupun e-money lainnya kan sudah dapat mengakses debit ya. Jadi mengurangi ini tidak harus menggunakan ATM. Jadi banyak cara gitu ya. Ada Dana, ada yang lain, OVO bisa mengambil debit, memotong debit. Jadinya lebih banyak lagi kemungkinan record dapat diakses. Jadi konkurasinya terbuka lebar gitu ya. Tapi sebenarnya udah dipikirin nih dari banknya. Karena jangan senang dulu gitu. Tapi sudah dipikirin dari banknya. Jadi konkurasinya tidak akan atau kecil lah terjadi. Mungkin masih bisa terjadi tapi kecil. Karena konkurasi ini tidak dapat selesai 100% gitu ya. Jadi kalau Anda mau coba masih bisa, cuman kecil kemungkinannya gitu. Jadi masalah tidak konsisten. Jadi dari 3 problem tadi ya sebenarnya itu aja karena recordnya 1, database 1, atau ya 1 kan misalkan namanya Budi, punya saldo sekian, itu aja kan. Anda mengakses dari mana-mana, ataupun database-nya diakses dari banyak pengguna, dan di waktu yang hampir bersamaan, jadinya konkurasinya semakin tinggi. Kalau tidak dikontrol, maka ya terjadi konkurensi. Kalau dikontrol, maka ya berkuranglah konkurensinya. Bisa selesai nggak seperti anomali? Ya tidak bisa. Ya. Mungkin masih terjadi konkurensi, meskipun cuma 1% atau 5%. Tergantung nanti lakinya Anda. Gitu. Tapi biasanya mendingan sistemnya deadlock daripada terjadi konkurensi. Nanti kita lihat ada solusinya, locking, nanti akan terjadi deadlock-nya. Jadi ya locking, mekanisme pengontrol konkurensi. Bukan solusinya, tapi maksudnya bukan dapat selesai dengan locking, tapi sekedar mengontrol. Kalau mengontrol, ya masih bisa terjadi, cuman kecil kemungkinannya. Ya konsep dasar, tadi sudah disinggung di sebelumnya, setiap transaksi memerlukan jaminan kalau record yang sedang diinginkan atau dirubah, sedang diakses, itu tidak boleh berubah secara mendadak. Tadi ya, misalkan nilai C
sudah diakses sebelumnya, tapi berubah gitu ya. Begitu dilihat lagi kok nilai C-nya jadi berkurang. Nah, di mana nilai C-nya? Nah, kemudian maka diperlukan kunci record. Ya, diperlukan tanda aja. Jadi jika ada transaksi, di labelin locking, diberikan label tanda. Kalau sudah ditransaksi, sudah diakses, yang lain tidak boleh merubah, gitu ya. Terus gimana? Ya nunggu. Namanya juga kata-kata tadi ya, tidak boleh merubah. Berarti nunggu sampai transaksinya selesai. Nah, locking ini yang berfungsi intinya tidak boleh ada modifikasi oleh transaksi lain. Meskipun setiap orang boleh bertransaksi. Tidak boleh bukan berarti di di blacklist, tapi sekedar nunggu ya. Tunggu dulu sebentar gitu ya. Ada yang sedang bertransaksi. Nah, kunci locking ini ada dua, ada kunci S dan kunci X. Kunci S itu boleh kepanjangannya share, kunci X eksklusif. Ini kalau Anda mau cari jurnalnya banyak ya. Jadi misalkan menilai atau menghitung hasil konkurensi dengan locking. Nanti kelihatan konkurensi berkurang sekian persen, gitu ya. Hanya berkurang sekian persen, tapi masih bisa terjadi. Gitu. Nah, kunci S ini memungkinkan pengguna dapat membaca record, tapi tidak merubahnya. Ya, maksudnya jika sedang ada transaksi pembacaan, bawa kunci S. Jadi transaksi kan dibedakan nih, ada yang baca, ada yang merubah. Gitu ya. Kalau hanya baca, pakai kunci S. Kalau rubah, pakai kunci SIM X. Kalau ini udah ya, kalau rubah, nah ini ada tabel kebenarannya. Ini asumsinya 2 transaksi. Boleh satunya yang ini, nah, duanya yang ini. Gitu. Nah, jika transaksi 1 bawa kunci X, transaksi kedua juga bawa kunci X, maka no. Yang mana yang no? Yang kedua. Yang kedua tunggu dulu. Ya, si X atau si nomor 1 ini masih bertransaksi. Nah, jadi jika ada sebuah transaksi dilihat lagi. Atau dari mana dia merubah sama melihat, membaca. Kan ada sintaksnya. Merubah berarti kan insert, code ya, delete, apalagi update. Kalau ada perintah itu dalam SQL-nya, maka itu adalah eksklusif. Tinggal diberi label itu. Kalau cuma select, ya udah diberi kunci S. Dapat ditandai dengan query-nya gitu. Nah, yang pertama ini S, bawa kunci S. Yang pertama bawa kunci S, yang kedua bawa kunci X, maka no juga. Tadi ya, membaca tidak boleh merubah. Nanti baca boleh diganti. Nanti terjadi salah paham, akan dikira nanti ada korup. Yang pertama tidak bawa kunci, yang kedua bawa kunci X, boleh. Nah, gimana tidak bawa kunci nih? Tidak bawa kunci berarti tidak ada transaksi selain delete, update, select. Apa itu? Ya sebenarnya bisa alter atau sekedar melihat ininya, struktur ya. Tapi kalau alter juga nggak mungkin ya, jarang terjadi, apalagi sudah launching. Alternya tidak dapat, atau jarang terjadi alter. Ya, yang pasti selain dari root ataupun select itu tidak berkunci gitu ya. Mungkin sekedar merubah aktor atau merubah username, revoke, grant gitu ya. Kan juga bisa terjadi dalam transaksi. Meskipun memang di internal atau di adminnya. Yang pertama X, yang kedua S, maka no. Apalagi ya ini X ini eksklusif. Yang kedua S, yang pertama S ini lanjut, yang pertama S, yang kedua S, yes. Nah, sini boleh karena sama-sama membaca. Aman gitu ya, tidak ada yang dirubah. Berarti siapapun boleh membaca dan di waktu yang sama gitu ya. Ini tidak bawa kunci, yang kedua S boleh gitu ya, karena tidak ada hubungannya juga. Nah, terakhir ini tidak bawa kunci semua, yang keduanya maka yang kedua juga boleh. Gitu. Jadi ini tabel kebenaran dari penggunaan kunci. Tapi kan tadi kan dikatakan bahkan ada jurnalnya kalau Anda mau cari, penggunaan locking dapat menurunkan konkurensi. Cuma menurunkan gitu ya. Jadi citasi dalam
ya ininya mau menurunkan. Tapi kalau kita tidak, kalau kita lihat dulu ya, ini ada masalah modifikasi tadi, loss update tadi, kita selesaikan dengan locking. Nah, tapi kalau tidak ada penanganan khusus atau penanganan lebih lanjut, locking yang dikerjakan atau locking yang menjadi solusi controlling konkurensi menjadi punya masalah baru. Itu terakhirnya tungguan. Ya. Tungguan adalah deadlock. Kita lihat dulu nih. Transaksi pertama baca R. Ini bukan R11 tapi R dengan kunci S. T2 membaca R dengan kunci S. Boleh nggak? Boleh. Sama-sama membaca R, itu boleh. Ya. T3 modifikasi nilai R. Nggak boleh. Kan pakai kunci X. Nggak boleh. Kenapa? Si B sudah bawa kunci S. Tunggu. T4 modifikasi pakai X apalagi ya. Si ini belum atau masih punya kunci X. Akhirnya nunggu. Si A juga nunggu. Kapan nunggunya loading gitu ya. Please wait, tidak ada akhirnya. Nah, tungguan ini namanya deadlock. Jadi kalau ada mekanisme locking, ya ada mungkin terjadi deadlock di ujung transaksinya ataupun di transaksi berikutnya. Bagaimana caranya? Ya deadlock ini harus diluruskan gitu ya. Misalkan kalau di kelas nih, saat ada tanggapan masalah atau suasana kelas saat perkumpulan mau mulai, kan dosen di dalam ya. Dosen baru mau mulai ngajar, kalau mahasiswa yang di luar masuk. Gitu ya. Mahasiswa yang di luar mau masuk, kalau dosen mau ngajar, mau mulai ngajar. Nah, jadi kan nggak ketemu. Nggak ketemu berarti kan tungguan. Kapan nih mahasiswanya masuk? Yang di luar, kapan dosennya mulai? Jadi nggak mau rugi sama sekali. Yang mahasiswa di luar juga nggak mau rugi nunggu-nunggu di kelas. Yang dosen juga nggak mau rugi karena takut ada materi yang disampaikan ada yang nggak kebagian gitu ya. Jadi tungguan. Itu namanya deadlock. Solusinya harus dipecahkan, diluruskan. Kan kadang memanggil, mungkin dengan cara yang baik atau enggak kadang-kadang. Mungkin kalau yang baik tutup pintu aja. Nanti mahasiswa yang di luar akan masuk. Kalau mungkin cara tidak baik, pasti akan dikatakan ini mau masuk nggak. Nah, jadi itulah contoh solusi locking, solusi deadlock. Ya tinggal diluruskan. Ada yang mau masuk atau mungkin di cut sama sekali, udah kuliah nggak usah gitu. Itu juga salah satu contoh solusi dari deadlock. Jadi dibatalkan semua gitu ya transaksinya. Ini masalah modifikasi sementara ya juga masih terjadi konkurensi sampai si ini sync point. Gitu ya. Sync point berarti melepas kunci, maka begitu ini membaca ya dengan kunci S, sebutnya kunci X, begitu sync point baru bisa dikerjakan. Gitu ya. Nah, nunggu-nungguan ini kan kalau di IMK ada batasnya gitu ya. Jangan sampai si pengguna tuh nunggu terus, bahkan nggak ada kata nunggunya gitu. Tidak ada kata please wait atau tunggu sebentar, mohon ditunggu. Nah, pasti ada beberapa waktu yang namanya penanganan deadlock. Jadi jika Anda menunggu terus, apalagi di ATM ya terkadang ada please wait yang lama sekali, ya, entah itu jaringannya atau memang sedang ada pengecekan konkurensi atau controlling konkurensi, jadinya Anda pasti ingin membatalkan transaksinya. Ya, cek batal pun tidak ada respon. Mungkin berkali-kali baru bisa dibatalkan. Ini sama ya, mungkin terjadi konkurensi. Nah, mungkin itu berarti kalau si transaksi yang berikut yang bersangkutan ini tidak melepas kuncinya. Kalau tidak melepas kuncinya karena memang bukan egois ya, tapi memang masih bertransaksi, ya berarti si yang berikutnya masih menunggu gitu ya. Bukannya kuncinya ketinggalan, kebawa pulang gitu ya, tapi memang masih bertransaksi gitu, masih bertransaksi. Jadinya kunci ini belum dilepas. Jadi kunci ini cuma label, cuma penanda, oh ada kuncinya. Jadi kalau sudah selesai ya tesnya dilepas gitu ya. Bukan berarti kunci ini dibawa pulang, tapi memang tadi ya belum dilepas atau tidak dapat dilepas karena sedang menunggu gitu. Ini masalah analisa juga bisa terjadi deadlock. Terus gimana kok solusi konkurensi menjadi deadlock? Ya tadi kan kalau kita baca teorinya di awal ataupun ingat kembali,
konkurrensi itu tidak dapat dihilangkan, hanya dikurangi. Nah, begitu solusinya dipakai, kita harus juga menjaga si record ini supaya tidak bukan tidak terjadi deadlock, tapi mengontrol deadlock. Jika memang terjadi deadlock, langsung diselesaikan. Apakah ini dilepas semua tadi kan, jadi batal kuliah, apakah salah satunya harus dilepaskan dari kuncinya. Tapi biasanya dibatalkan semua kalau transaksi yang berhubungan dengan uang, karena kan ini riskan dan nggak tahu juga yang mana mau dimenangin gitu ya, apakah transaksi B, apakah transaksi si A. Nanti Anda boleh baca lagi lebih lanjut ini algoritma deadlock ya, bagaimana cara mensolusikan deadlock. Jadi ternyata cukup rumit juga gitu ya, jangan sampai deadlock ini berlarut-larut karena memang tidak ada solusinya. Ya kalau di kelas aja dosen mau mulai, kalau mahasiswanya yang di luar masuk, mahasiswa yang di luar mau masuk, kalau dosennya mulai, sampai berapapun SKS-nya juga tidak akan mulai-mulai gitu ya. Nah, salah satu lagi alternatif untuk mengontrol konkurensi adalah dengan menstempel waktu. Jadi saat Anda membuat table dalam field kan di PPM admin, terkadang ada ekstra namanya time stamping. Gitu ya. Mungkin yang awalnya tidak tahu time stamping fungsinya buat apa, untuk absen misalkan fungsinya, atau sekedar mengetahui waktu sekarang ya. Nah, lebih lanjut, time stamping gunanya untuk mengontrol konkurensi. Jadi dengan fungsi locking kan masih tidak jelas kapan waktu distempelnya, kapan waktu diberikan ininya. Nah, dengan time stamping harapannya waktu kan ada detiknya ya. Pasti transaksi yang mirip ataupun hampir bersamaan tadi ada bedanya. Pasti ada bedanya dengan milisecondnya ataupun dengan secondnya, dengan waktunya gitu ya. Nah, harapannya dengan distempel waktu ini, transaksi yang duluan ketahuan, maka didahulukan gitu. Segera disegerakan, yang lain juga harus nunggu gitu. Nah, ini juga dapat menghilangkan masa deadlock, jadi dilihat waktunya siapa yang duluan, nanti bisa dijalankan. Ini tadi ya, karena ada stempel waktu, time stamping. Kalau Anda, ini ilustrasi time stamping cap ya, cap tanggal ya, kalau ada mengembalikan buku perpustakaan, kalau Anda naik kereta, kadang tiketnya dicap tanggal, begitu dicap, di stamp, keluar tanggalnya gitu ya, ataupun tercetak tanggalnya, dan dapat diganti capnya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita membuat table di PPM admin ataupun membuat table, kadang kita menggunakan time stamping sekedar mengetahui waktu. Jadi nggak repot ya mengisi field yang atributnya time atau atributnya tanggal. Jadi di stempel waktu. Tapi lebih lanjut ini konkurensi adalah time stamping untuk mengontrol konkurensi. Jadi banyak atribut di mungkin disebut PPM admin, ekstranya itu yang awalnya Anda hanya tahu membantu menginput gitu ya, membantu menginput, tapi ternyata ada mekanisme di dalamnya gitu ya. Jadi lanjutnya seperti time stamping mengontrol konkurensi. Ada lagi auto increment, mungkin Anda pernah ingat di pembahasan anomali ataupun apa tuh yang normalisasi ya. Kan table harus punya primary key. Kalau Anda bingung nama primary key-nya, bikin aja primary key-nya namanya ID. Nanti isinya adalah nomor urut. Nah, itu namanya auto increment. Jadi pengguna auto increment digunakan untuk ID ataupun field yang isinya auto increment ataupun yang isinya harus unik dan kita tidak tahu bagaimana formasinya. Jadi asal aja yang penting ID auto increment. Nah, otomatis nanti kan tidak akan sama atau pasti unik. Itu dapat digunakan sebagai primary key. Gunanya supaya nanti connect ke database ataupun connect ke aplikasinya dapat dirubah atau dapat di-crud gitu ya. Nah, jadi ekstra-ekstra yang ada di PPM admin yang pelan-pelan dapat terungkap gitu ya. Auto increment, time stamping gitu. Mungkin nanti banyak lagi sambil ke materinya gitu. Udah nih. Ini cuma sekedar soal aja.
mungkin sudah dituliskan di kuis ya. Jadi sambil Anda mengerjakan kuis, ini soalnya kali ya, atau mungkin beda. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada dulu sekarang boleh, ada yang mau ditanyakan sekarang. Gimana? Belum ada? Tadi sudah ada bunyi mic kesek-kesek. Mungkin mau tanya gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, oh ya ini saya belum masukkan ini ya. Lupa nih. Atau udah ya? Nah ini belum ya. Saya belum masukkan dokumen ininya. Konfigurasi tesnya. Jadi dilihat lagi nih setelah ini. Atasan ya ada bingung ya. Belum masukkan ininya. Nah, di tugas minggu ini masih menggunakan database yang Anda taruh dan Anda buat. Anda masukkan di Google Drive. Kalau lupa ini linknya gitu ya. Nah ini linknya kalau Anda lupa database-nya apa, kelas berapa, malah siapa kelompoknya, Anda bisa di sini. Gitu. Jadi biasanya lupaannya banyak dan berhierarki gitu ya. Dari lupa nama database-nya, terus nama kelompoknya, kenapa lagi. Nah, ini nama-nama database-nya. Kemudian yang dikerjakan itu di sini di dokumen konkurensi tes ini. Jadi konkurensi tes ini tidak dikerjakan, Anda hanya merancang skenario-nya aja. Anda coba lihat nih ya. Dugaan gitu ya. Di sini ada hint, bantuan. Anda akan membuat test case, tulis namanya, ya, terus namanya, kemudian deskripsinya. Deskripsi ini skenario ya, bukan sekedar cerita bukan sekedar ilustrasi atau ini. Logitas adalah percobaan login gitu ya, bukan hanya sekedar penjelasan, tapi memang skenario-nya yang dijelaskan di sini. Nah, sebelum menulis test case, Anda kira-kira dulu gitu ya. Anda kira-kira dulu di aplikasi Anda ataupun di database Anda, nah ada potensi konkurensinya di mana gitu. Cari potensi konkurensi di database yang Anda buat. Nah, sekarang tahu dari mana potensi konkurensi? Cari sebuah table yang kira-kira nanti akan banyak yang akses. Banyak itu boleh enak sekali gitu ya. Skalanya pasti itu terjadi apapun dan pastilah itu setiap menggunakan pasti itu diakses gitu ya. Setiap menggunakan transaksi ataupun setiap database-nya digunakan, di-connect ke database, pasti itu diakses. Gitu. Pastikan itu definisi konkurensi. Nah, contoh login. Siapa yang aplikasi mana yang nggak login? Gitu. Jadi aplikasi login pasti sekali dilakukan login. Dan pasti semua orang melakukan login. Siapa yang nggak login? Nggak ada, pasti semua melakukan login. Nah, makanya di sini mungkin terjadi konkurensi. Oh bisa, ya mungkin gagal mulu loginnya. Ya. Gitu ya. Ini contoh percobaannya. Anda melakukan login dengan akun user yang berbeda-beda. Nah, kondisinya, misalkan 10 user login dengan benar. Jadi Anda siapkan aplikasi, nanti ada 10 akun user yang diketikkan di aplikasi itu. Dan loginnya benar gitu ya, dengan login yang benar. Kemudian nanti siapkan lagi dengan login yang salah. Kemudian siapkan lagi dengan login yang tidak lengkap. Mungkin username saja, mungkin password saja, mungkin tidak ada username password. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap nih. Kemudian semua akun login bersama. Nah, ini kunci konkurensi kan. Nah, semua akun login bersama-sama. Sebenarnya setelah bersama-sama ada skenario yang kedua atau extend-nya, perluasannya, ini kan bersama-sama. Ada yang login 1 menit sekali. Ya. Jadi misalkan ini dulu nih, yang benar 1 menit login, 1 menit kelamaan ya. Ini yang lebih dekat 1 menit lah. Kan juga pakai login, pakai loading gitu ya, koneksi database dan lain-lain. Ini 10 yang kemudian login lagi,
yang kemudian login lagi. Gitu. Tapi extend-nya gimana lagi, extend gimana lagi. Nah, ini lanjutkan sampai 10 saja buat test case, kemudian deskripsikan skenario-nya. Nah, harapannya lupa nih ya. Harapannya ini menguji kehandalan login dan melihat apakah konfigurasi di login ini terjadi. Bila ya berapa persen. Ini meskipun kita tidak uji, kira-kira Anda ingin menguji loginnya sampai berapa gitu ya. Persentasenya kah? Apakah nanti mekanismenya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin nggak kedengaran yang mau ditanyakan. Ya. Mungkin saya mute dulu dan di chat aja ya yang mungkin mic-nya bermasalah ataupun mic-nya yang bermasalah bisa dicek di chat pertanyaannya gitu. Sambil saya jelaskan di sini. Nah, kemudian lanjut sampai 10 gitu ya. Berarti ada tinggal 9 lagi gitu. Lumayan nih saya kasih satu soal atau satu test case seperti ini. Kita Anda buat 9 lagi, tulis test case-nya. Misalkan melihat katalog gitu ya. Melihat katalog. Itu boleh. Atau melihat menu makanan. Atau melihat apa gitu tadi. Pokoknya apa yang Anda melihat obat juga boleh. Melihat obat. Atau melihat menu obat. Jadi saat melihat menu obat ini, kira-kira potensi konfigurasi di mana gitu ya. Deskripsikan skenario, kemudian harapannya apa. Kalau melihat menu atau melihat obat, apa deskripsinya? Yang kayak begini nih maksudnya. Yang kira-kira kayak gini. Dengan ini bisa diungkapkan, berarti memang konfigurasinya bisa terjadi dan tinggi potensinya gitu ya. Kan kalau melihat katalog, pastilah semua aplikasi, begitu user login, hasil login, pasti yang kedua akan melihat katalog atau melihat isi dari menunya. Gitu ya. Nah, asumsinya katalog, nanti katalognya didetailkan ya, misalkan menunya menu buku, atau misalnya nama-nama buku, atau katalog items apa gitu ya. Nanti dijelaskan di sini, dan nanti kira-kira perbedaannya apa yang mau diakses. Apakah dengan kriteria tertentu, misalkan mengakses katalog dengan, kalau dia buku berarti penerbitnya siapa, atau temanya apa, gitu ya, topiknya apa. Jadi bisa dibuatkan segini. Apakah harus 10? Ini 10 minimal. Karena Anda tidak menguji, ya boleh Anda tulis 100 juga boleh. Tapi mungkin nggak ngumpulin orang 100 gitu ya. Ini 100 akun akan diloginkan gitu ya. Kan nggak mampu juga lah orang untuk menguji dan mengikut 100 akun ini. Ini 100 akun ini harus diinput dan diloginkan bersama-sama. Berarti sudah siap ya kemarin, sudah siap terminal-terminal yang sudah tertampil halaman login dan sudah terisi passwordnya, loginnya. Tinggal diklik login. Nah, klik loginnya bersama-sama. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya biar ada variasi, ya 10, nanti yang ini jangan 15, tanggung gitu ya maksudnya. Boleh 30 atau 50, jadi kelipatannya yang logis. Kalau cuma misalkan sini 12, ini mah ngarangnya terlalu ini. Jadi misalkan bikin aja 30, ini masih kira-kira logis nih, atau 50 gitu. Ya minimal 10, tapi jangan minimal 10, mentang-mentang 10, semua gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ini per kelompok dikerjakan bersama-sama, yang mengirim satu orang perwakilan gitu ya. Jangan dibalik. Yang mengirim bersama-sama, yang mengerjakan perwakilan. Jadi ini berkelompok, Anda kerjakan bersama, nanti yang upload adalah perwakilannya gitu. Jadi ini sudah terisi gitu ya. Ini terisi, tambahkan nama kelompok yang di sini sesuai dengan nama kelompok yang ada di Google Drive. Kalau lupa, jadi bisa ditulis di sini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sambil menunggu pertanyaan. Tadi katanya absennya belum bisa diisi gitu ya. Ini absennya terlalu ini. Kalau tiap hari begini, ini kan masuk absen gitu ya.
Kelas A-nya mana? Nah, ini 20 menit settingan ini. Jadi lebih baik Anda begitu absen atau begitu buka Leads, mau akses Zoom, absen dulu gitu ya. Bahkan kalau perlu nanti Zoom-nya saya beri restrict. Coba lagi deh yang belum absen. Yang kelas B di mana ya absennya? Saya bisa rubah sih sebenarnya. Kalau kelas B Anda akses dimanapun juga bisa sebenarnya. Misalkan kemarin kan dengan ini ya Bu In ya, ada kelas B dimanapun topiknya, Anda klik, itu bisa absen. Itu sama aja. Akan terkoneksi absen yang sekarang dengan absen yang kemarin, meskipun topiknya beda. Ya. Jadi meskipun yang sekarang belum ada absennya, kalau Anda pernah tahu tempat absen yang kemarin-kemarin, itu diklik aja bisa. Baik, ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kira-kira tugasnya seperti itu. Anda merancang skenario konkurensi dan berikan ininya harapannya. Harapannya memang konkurensinya ketemu, mungkin berapa persen gitu ya. Kalau memang tidak ketemu, alhamdulillah. Tapi kan harapan ini menunjukkan ada potensi apa tidak gitu ya. Kalau ada ya berapa persen. Karena pasti ada konkurensi. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau nol gitu ya konkurensinya. Atau mungkin tidak nol, sekitar berapa persen gitu. Nanti kalau Anda mau lebih lanjut mengetahui konkurensi, dibaca jurnal. Siapa tahu nanti skripsinya bisa menghitung konkurensi. Ini kan database-nya lanjut, berarti pembahasannya dapat dibuat skripsi. Nanti kita akan, mungkin minggu depan atau minggu depan lagi akan bahas fragmentasi, yang nanti kedepannya akan menjadi database terdistribusi gitu ya. Nah, siap-siap juga nanti database-nya dimodifikasi dan difragmentasi. Jadi setiap topik bahasan, database-nya ada perubahan atau ada perlakuan ke dalam database. Sekarang kan potensi konkurensi. Mungkin kemarin sudah dicek anomali gitu ya. Nah, besoknya lagi kita buat database terdistribusi. Besoknya lagi kita buat mungkin seperti data warehouse. Jadi setiap minggu database Anda ada perubahan-perubahan yang sesuai materinya gitu ya. Jadi selalu gunakan database, selalu kerja kelompok dalam pembuatan tugasnya. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada. Oh, untuk absennya malah nggak bisa diisi, Pak. Ya mungkin waktunya udah habis kali. Jadi range dari jam 3 kan ya saya hitung kali. Kan jam 3 kan 60 menit. Harusnya sih bisa sih 200 menit. Atau mungkin sudah kebanyakan kali. Jadinya nggak bisa lagi. Ya sih sebenarnya saya bukan nggak perlu absen, tapi itu kan sekedar backup gitu. Mungkin ke depannya langsung gitu ya, kan saya bilang tadi, begitu dimanapun mata kuliahnya, Anda begitu mau akses Zoom, absen dulu. Ya, karena absen sebagai bukti arsip, ya arsip juga, bukti juga Anda sudah beraktivitas di e-learning. Nah, untuk absen yang hari ini ya pasti dijelaskan lagi, atau jangan masuk semua gitu ya, kelas A dan kelas B. Gitu ya. Saya tinggal bilang ke Bu Iin, ini kelas B masuk semua. Gitu. Jadi ternyata cara belajarnya seperti itu, dosennya bergantian saja gitu ya. Tiap minggu beda. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini baru ada yang admit nih. Mungkin terputus tadi, ada yang baru diadmit. Tidak ada pertanyaan? Pak Haryo, maaf Pak, izin bertanya. Ya. Jadi ini saya tadi belum isi absen hari ini, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nanti semuanya diloskan kelas A dan kelas B. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi?
tidak ya, mungkin sudah oke, dan tugas juga sebenarnya nggak berat, cuman merencanakan testing seperti black box, tapi testing ini menguji konkurensi. Anda rancang kira-kira ada tidak potensi konkurensi di database Anda. Cari table, mungkin fokusnya ke fungsi menu, ya fungsi-fungsi dalam aplikasi. Kan tadi login, kan di table kan nggak mungkin ada login, adanya akun, ada table akun ya, ataupun table siswa. Nah, berarti kan yang di test case-nya adalah loginnya. Gitu. Jadi kira-kira database Anda sudah berintegrasi dengan program, dengan aplikasi berbasis web atau berbasis mobile atau apapun itu. Nah, yang diuji yang itunya gitu ya, yang sudah berinteraksi dengan database dengan aplikasi. Jadi bukan table-tablenya, tapi kira-kira Anda sudah membuat platform dari database itu gitu ya. Kan karena tadi SBDL, database lanjut, database sudah oke, sudah berintegrasi, bahkan sudah berintegrasi dengan aplikasi, baru nanti ada lanjutannya gitu ya. Nah, sekarang lanjutannya itu konkurensi. Jadi yang diujikan adalah fungsi menu dalam program. Jadi kalau ada table akun atau table mahasiswa, berarti yang diujikan login. Kalau ada table buku, berarti katalog buku yang diujikan atau menu katalog buku. Gitu ya. Jadi kira-kira transformasi menunya tahu ya, kan bisa dikira-kira gitu. Kalau transaksi keuangan mungkin ya boleh menu transfernya atau menu biaya transfer atau menu kirim uang gitu ya, transfer tadi. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya? Ini ada chat tadi. Ya, kelas B nanti di loss juga ya. Artinya ya sudah gitu ya. Yang penting kan absen meskipun tidak berpengaruh banyak dan berpengaruhnya ke keluar atau tidak absennya gitu. Jadi ya sudah. Nanti kalaupun di loss mode tidak masalah. Dan itu juga tidak menjamin Anda dapat nilai bagus gitu ya. Karena cuma di loss dan absen juga cuma kehadiran, yang menentukan nilai kan hadir dan menyimak ataupun mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Jadi untuk absen tidak terlalu banyak pengaruh, tapi bukan berarti Anda bisa tidak masuk terus atau tidak hadir terus. Itu kan menjadi konsekuensi yang Anda dapat rasakan sendiri. Kalau hadir, nyimak materinya, tugasnya dapat dikerjakan kan jadinya. Kemudian nanti nilainya juga akan menyesuaikan pastinya. Gitu. Nanti di loss juga A dan B-nya. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya. Nanti kalau ada, Anda dapat japri langsung ataupun WAG kalau ada. Atau ya di japri langsung saja gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya end meeting ya. Kita semua. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara menerapkan pikir sebagai nilai-nilai dasar dan landasan budaya kerja di lingkungan kampus. Secara filosofis, manusia dikaruniai akal pikiran bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi sadar akan hidup dan menjalani hidup secara cerdas. Pikir berarti mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta mengembangkan kualitas hidup sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Pikir juga sebuah akronim yang terdiri dari nilai-nilai profesional, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Secara operasional, budaya kerja pikir yang diterapkan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah: pertama, profesional, merupakan perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku atau POB, baik saat merencanakan ataupun saat melaksanakan pekerjaan. Nilai profesional berarti selalu mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan perkembangan teknologi dan profesi, bekerja penuh semangat, objektif, sungguh-sungguh, bebas dari rasa sentimen, tepat waktu, dan disiplin. Memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan.
Kedua, integritas diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban, kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas juga muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani, dan tindakan, serta berkomitmen dan loyal pada institusi dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kejuangan ditunjukkan dengan bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tetapi cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tangguh, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama. Keempat, inovatif, berarti cara bekerja yang selalu berusaha menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Insan inovatif selalu mengembangkan cara baru yang lebih baik, terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kreatif dan fleksibel, berani mengambil resiko, selalu menuangkan imajinasi dan gagasan-gagasan alternatif dalam pekerjaannya. Kelima, responsif, terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja. Nilai responsif berarti mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Penerapan pikir sebagai tata nilai budaya kerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimaksudkan untuk meningkatkan norma dan integritas kampus dengan sasaran menaikkan pola kerja dan performa sebagai perguruan tinggi negeri berstatus Satker.